Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Pada video kali ini saya mau membuat kue kamir ini dengan parutan kelapa. Rasanya tuh gurih, enak banget. Buatnya juga simple, cuman diaduk-aduk tanpa mixer. Ini tuh anti gagal. Kue ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat temen ngopi. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan siapkan panci, masukkan 65 ml santan instan atau 1 saset. Selanjutnya kita tambahkan 300 ml air, 1 saset vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 100 gram kelapa parut setengah tua, 150 gram gula pasir. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini kita potong-potong. Kemudian adonan ini akan kita rebus, kita akan masak sampai mendidih. Kita masak sambil sesekali kita aduk supaya santannya tidak pecah. Kemudian ini setelah mendidih kita bisa matikan apinya. Setelah mendidih kita akan angkat, kemudian ini akan kita biarkan sampai hangat kuku. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian pada wadah yang agak besar kita akan pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita akan kocok lepas telur ini. Kemudian kita akan masukkan adonan cair tadi yang sudah hangat. Boleh juga dingin, tapi jangan masih panas karena nanti kita akan memakai ragi, takutnya nanti raginya mati. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita akan tambahkan 250 gram tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata kita akan masukkan 50 gram margarin yang sudah kita cairkan. Untuk selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Untuk memastikan tidak ada endapan adonan cair pada dasar adonan, kita akan menggunakan spatula. Ini kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Selanjutnya adonan ini akan kita biarkan sekitar 1 jam supaya tidak ada kotoran masuk. Kita akan tutup. Selanjutnya ini setelah 1 jam adonan kita biarkan. Kita akan aduk-aduk kembali supaya gelembung udara ini berkurang. Kita bisa sisihkan daun pandan yang kita gunakan tadi, karena ini tadi belum saya buang. Kita sisihkan sebelum adonan ini kita cetak.
Selanjutnya kita akan tuang adonan ke dalam gelas takar supaya pada saat kita menuang ke teflon nanti lebih mudah dan tidak melebar kemana-mana atau tumpah. Untuk selanjutnya kita panaskan teflon. Setelah teflon panas, kita bisa olesi teflon dengan sedikit margarin. Kemudian kita tuang adonan 2/3 dari cetakan, atau untuk besar kecilnya isian bisa disesuaikan dengan harga yang akan kita jual, tapi jangan diisi penuh karena ini nanti akan mengembang saat kita masak. Selanjutnya ini akan kita diamkan sekitar 3 menit. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Ini untuk tunggu kita alasi dengan seng supaya matang sempurna dan tidak gosong untuk bagian bawah. Setelah bagian permukaan sudah agak kokoh, ini sekitar 3 menit, kita bisa coba untuk membaliknya. Hati-hati karena ini masih lembek, kita bisa gunakan bantuan sendok dan juga cungkil. Kemudian kita akan masak kembali sekitar 2 menit. Kita bisa tutup teflonnya. Setelah matang kita bisa angkat kue ini tuh tidak gosong sama sekali. Hasilnya warnanya cantik, bagus. Sebelum kita tuang adonan berikutnya, kita bisa olesi lagi dengan sedikit margarin pada teflon. Untuk selanjutnya kita akan masak sisa adonan. Kita bisa lakukan sampai semuanya selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 biji. Tadi kebetulan ada yang gede banget. Mungkin untuk jumlah hasil bisa lebih dan bisa kurang, disesuaikan dengan pada saat kita menuang adonan tadi ke cetakan. Ini tuh hasilnya enak banget, harum, baunya wangi dari kelapa parut dan juga santan. Ini anti gagal, teman-teman wajib untuk mencobanya. Kue ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau juga buat cemilan. Setelah dingin ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP 8x12 atau 8x10. Ini tuh hasilnya lembut banget, matang sempurna untuk bagian dalamnya, tidak gosong sama sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.